Baiklah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Dalam kajian ulumul Quran, Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah adalah pembagian ayat atau surah Al-Quran yang berdasarkan waktu dan tempat turunnya wahyu. Al-Makkiyah sendiri ialah ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di luar kota. Sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di luar kota Madinah. Ciri-ciri ayat Al-Makkiyah yaitu yang pertama, menekankan penguatan akidah dan tauhid. Yang kedua, membahas keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang ketiga, menjelaskan kisah para nabi dan rasul kepada umat terdahulu. Yang keempat, ayat-ayatnya umumnya pendek dan memiliki bahasa yang kuat serta menyentuh hati. Yang kelima, sering menggunakan seruan Ya ayyuhan nas, yaitu wahai manusia. Yang keenam, banyak membantah kemusyrikan dan penyembahan berhala. Surah Al-Makkiyah terdapat dalam surah Al-An'am, surah Yunus, surah Al-Mulk, dan surah Al-Kafir. Adapun ciri-ciri dari ayat Al-Madaniyah, yang pertama adalah membahas hukum syariat secara rinci. Yang kedua, menjelaskan aturan ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, dan pidana. Yang ketiga, membahas hubungan umat Islam dengan ahli kitab. Yang keempat, banyak menggunakan kata seruan seperti Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Yang kelima, ayat-ayatnya cenderung lebih panjang. Yang keenam, membahas kehidupan sosial dan pemerintahan masyarakat Islam. Surah Al-Madaniyah yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, dan surah Al-Maidah. Adapun manfaat dari mempelajari Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, yaitu yang pertama, mengetahui sejarah dan tahapan turunnya Al-Quran. Yang kedua, membantu memahami konteks ayat. Yang ketiga, memudahkan penafsiran Al-Quran. Yang keempat, mengetahui perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW dari periode Makkah ke periode Madinah. Dan yang kelima, membantu memahami konsep nasikh dan mansukh atau penghapusan hukum. Selanjutnya, kesimpulan dari Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah merupakan bagian penting dari ulumul Quran karena membantu memahami waktu, kondisi, dan tujuan turunnya ayat. Ayat Makkiyah lebih fokus pada pembinaan akidah dan keimanan, sedangkan ayat Madaniyah lebih menekankan pembentukan hukum serta kehidupan sosial masyarakat Islam. Kita akan membahas tentang ulumul Quran, Al-Muhkam, dan Al-Mutasyabih. Pengertian Al-Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran. Ciri-ciri ayat Al-Muhkam, yang pertama, maknanya jelas dan pasti. Yang kedua, tidak mengandung keraguan dalam pemahamannya. Yang ketiga, menjadi dasar hukum dan akidah Islam. Dan yang keempat, dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Contoh ayat muhkam seperti firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Makna ayat ini jelas menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas Al-Mutasyabih. Pengertian Al-Mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak langsung jelas atau mengandung beberapa kemungkinan penafsiran sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ciri-ciri ayat Al-Mutasyabih, yang pertama, maknanya memerlukan penafsiran yang mendalam. Yang kedua, mengandung rahasia yang hanya diketahui oleh Allah atau para ulama yang mendalam ilmunya. Yang ketiga, berkaitan dengan perkara gaib atau sifat-sifat Allah yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia. Contoh ayat mutasyabih seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 7
menjelaskan adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Contoh lainnya adalah huruf-huruf muqatta'ah seperti alif, lam, ra. Makna hakiki huruf-huruf tersebut diperselisihkan oleh para ulama dan pada akhirnya hanya Allah yang mengetahui secara pasti. Ahkam dan mutasyabih. Yang pertama, menunjukkan keluasan ilmu Allah. Yang kedua, menguji keimanan manusia terhadap wahyu Allah. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk terus mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Yang keempat, menjadi bukti bahwa Al-Quran memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Dan yang kelima, memberi ruang bagi ijtihad para ulama dalam memahami ayat-ayat tertentu. Singkatnya, muhkam maknanya jelas dan al-mutasyabih maknanya membutuhkan penjelasan atau penafsiran yang lebih lanjut. Pada kesimpulannya, al-muhkam dan al-mutasyabih merupakan salah satu pembahasan penting dalam ulumul Quran. Ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan menjadi landasan utama ajaran Islam, sedangkan ayat mutasyabih mengandung makna yang memerlukan penafsiran lebih mendalam. Keduanya menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tajwid. Selanjutnya kita akan membahas ilmu tajwid dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita lafazkan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama yang berbunyi Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di bagian bi asha terdapat mat tabi'i alif karena panjangnya 2 harakat. Dan di bagian bil fil adanya alif lam qamariyah. Kenapa? Karena setelah huruf alif lamnya tidak memiliki tasydid, maka disebut alif lam qamariyah. Jika memiliki tasydid, maka disebut alif lam syamsiyah. Dan di bagian fil terdapat mat tabi'i ya karena adanya kasroh setelah huruf ya sukun. Ayat kedua yang berbunyi Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al. Yaj itu termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada ba, jim, dal, ko. Baju di toko. Singkatannya. Dan di bagian kaidahum jika diwakafkan dapat menjadi mat lain, dan jika tetap washol maka tidak ada hukum tajwidnya. Di bagian fi terdapat mat tabi'iyya karena ya-nya dibaca 2 harakat. Tadlil juga terdapat huruf mat tabi'iyya karena lilnya dibaca 2 harokat. Baiklah, selanjutnya ayat ketiga, yaitu wa arsala alaihim thayran ababil. Wa arsala alaihim. Alaihim juga termasuk mat lain jika diwakafkan, dan jika diwasolkan maka tidak ada hukum tajwidnya. Thayran itu juga termasuk mat lain seperti yang saya sebutkan tadi. Dan di bagian aba adanya mat tabi'i alif, bil, dan adanya mat tabi'i ya yang dibaca 2 harokat. Selanjutnya kita akan membahas ayat keempat yang berbunyi tarmihim bihijaratim min sijil. Adanya mi termasuk huruf mat tabi'iyya yang dibaca 2 harokat. Di bagian himbi atau mim mati bertemu dengan huruf ba terdapat ikhfa syafawi
Dan di bagian hijah terdapat matobi alif yang dibaca 2 harokat, dan di bagian terdapat ikhfa hakiki yang dibaca karena nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yang dibaca dengung atau samar. Selanjutnya ayat kelima dan terakhir yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf ka, maka bacaannya idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf idhar syafawi. Dan di bagian makul terdapat mat tobi'i waw karena dibaca 2 harokat. Pengertian singkat dari hukum tajwid tadi, pada mat tobi'i dibaca 2 harokat dan mat lain huruf ya atau nun sukun didahului fathah dan dibaca panjang saat waqaf, yaitu biasanya juga 2-4 harokat. Ikhfa bunyi nun sukun atau tanwin yang samar. Idhar syafawi mim sukun dibaca jelas. Dan alif lam qamariyah huruf lam pada al dibaca jelas. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.